Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 Kurikulum Merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 8, Sehatlah Ragaku, di bagian pentingnya air bagi tubuh kita. Nah anak-anak, di pembelajaran kita kali ini ada di halaman 187 sampai 194 di buku kalian. Nah sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita langsung saja mulai anak-anak. Di bagian menyimak, simaklah guru membacakan teks berikut ini, lalu perhatikan gambar di bawahnya. Nah, judul teksnya adalah pentingnya air bagi tubuh kita. Anak-anak semua, tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, konsumsi air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja maksimal. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain, tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan, hingga kondisi cuaca. Orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Tentu saja kita tidak harus meminum 2 liter air sekaligus. Kita bisa membagi waktu mengkonsumsi air putih sehingga jumlah yang dibutuhkan tubuh kita bisa terpenuhi anak-anak. Nah, salah satu waktu terbaik untuk mengkonsumsi segelas air putih adalah pada pagi hari atau saat bangun tidur. Selebihnya bisa dibagi setelah sarapan, makan siang, saat belajar, berolahraga, atau ketika rasa haus datang. Nah, lihat ya di gambar di bawah ini teman-teman kita. Mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Saat beraktivitas, tubuh mungkin akan kehilangan cairan. Nah, jika cairan tubuh yang hilang terlalu banyak, akan membahayakan bagi tubuh anak-anak. Minum air putih dalam jumlah yang cukup bisa membantu mengganti cairan tubuh yang hilang tersebut. Dengan demikian, kesehatan tetap terjaga. Sisa ini dikeluarkan melalui keringat, urin, ataupun feses. Proses ini akan lebih lancar jika kita mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan teks visual di bawah ini. Di sini ada teks yang berjudul Air dan Tubuh Kita. Nah, informasi yang kita dapatkan dari teks visual ini adalah yang pertama, mengatur suhu tubuh. Yang kedua, air membantu mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang ketiga, air melindungi organ-organ penting. Air membantu mengubah makanan menjadi energi, membantu tubuh menyerap energi, membuang kotoran, melumasi persendian, dan terdiri atas air anak-anak, yaitu dalam badan kita terdiri dari 75% air dalam otak, kemudian 83% darah, 22% tulang, dan otot 75%. Nah, sekarang tugas kalian adalah membandingkan informasi pada teks pentingnya air bagi tubuh kita dengan teks visual air dan tubuh kita. Yang pertama, apakah ada informasi yang sama? Sebutkan. Nah, jawabannya informasi yang sama pada teks pentingnya air bagi tubuh kita adalah yang pertama, agar organ tubuh bekerja maksimal, menyerap zat-zat yang diperlukan tubuh, membuang zat-zat sisa yang tidak diperlukan, minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh kita, dan sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air. Pada teks visual air bagi tubuh kita yang pertama juga melindungi organ-organ penting, membantu tubuh menyerap energi, membuang kotoran, membantu mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, inilah kesamaan dari informasi teks di atas ya anak-anak. Kemudian yang kedua, apakah ada informasi yang bertentangan? Sebutkan. Nah, jawabannya tidak ada informasi yang bertentangan ya anak-anak.
Kemudian, teks mana yang lebih kalian sukai? Sebutkan alasannya. Ini bervariasi. Di sini kakak mencontohkan. Teks yang saya sukai adalah teks visual, air bagi tubuh kita. Karena pada teks tersebut disajikan secara lebih ringkas. Nah, anak-anak, sekarang kita ke bagian mari berdiskusi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 atau 5 orang. Carilah informasi tambahan tentang pentingnya air bagi tubuh kita. Contohnya, informasi mengenai ciri-ciri air putih yang aman diminum, keunggulan air putih dibandingkan dengan jenis minuman lain, mengapa air minum perlu dimasak terlebih dahulu, dan sumber-sumber air yang bisa dikonsumsi. Nah, untuk itu yuk kakak akan bantu mencari informasinya ya. Nah, di sini informasi yang kakak dapatkan yang pertama anak-anak, ciri-ciri air putih yang aman diminum. Yang pertama, tidak berwarna, memiliki rasa tawar ketika diminum, air tidak memiliki bau, bebas dari bakteri, dan memiliki suhu yang normal. Kemudian yang kedua, keunggulan air putih dibandingkan dengan jenis minuman lain. Yang pertama, mencegah dehidrasi. Air putih penting untuk mencegah tubuh dari kekurangan cairan. Yang kedua, konsumsi air putih secara rutin dapat meningkatkan kekuatan dan kelenturan sendi dan otot tubuh. Kemudian, menjaga kesehatan pencernaan, dan kurangnya asupan cairan diketahui dapat mengganggu fungsi pencernaan. Yang ketiga, mengapa air minum perlu dimasak terlebih dahulu? Nah, informasi yang dapatkan, tujuan dari merebus air adalah untuk membunuh mikroorganisme atau kuman yang mungkin ada dalam air. Air yang belum dimasak mengandung mikrobiologi atau kuman penyebab berbagai penyakit dan bahan kimia berbahan lainnya. Yang keempat, sumber-sumber air yang bisa dikonsumsi. Yang pertama anak-anak ada air hujan. Air hujan merupakan sumber air utama di bumi. Yang kedua ada air permukaan, dan yang ketiga ada air tanah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjut ke bahasa. Nah, kita akan belajar di paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Apa sih Kak paragraf deduktif itu? Nah, paragraf deduktif adalah kalimat utama berisi ide pokok di awal paragraf, dan kalimat penjelas, dan yang lainnya juga kalimat penjelas. Sedangkan paragraf induktif adalah kalimat penjelas, strukturnya ya, kalimat penjelas, dan kalimat utama berisi ide pokok ada di akhir paragraf. Kemudian paragraf campuran. Nah, paragraf campuran ini kalimat utama berisi ide pokok ada di awal paragraf. Kemudian dilanjutkan kalimat penjelas, dan ada juga kalimat utama yang berisi ide pokok ada di akhir paragraf. Anak-anak semua, perhatikan kembali teks pentingnya air bagi tubuh kita. Dapatkah kalian menemukan ide pokok di setiap paragraf? Di mana letak ide pokok tersebut? Apakah di awal paragraf, di akhir paragraf, ataukah berada di awal dan di akhir? Kemudian, salin teks pentingnya air bagi tubuh kita ke buku tulis kalian seperti tabel di bawah ini. Garis bawahi kalimat yang berisi ide pokok di setiap paragraf dan tuliskan jenis paragraf tersebut. Nah, anak-anak, yuk kita sama-sama melihat kembali teks pentingnya air bagi tubuh kita. Nah, kita lihat dari yang paragraf pertama, anak-anak. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Nah, ini merupakan ide pokoknya. Ide pokok ada di awal paragraf atau di awal itu anak-anak ya. Kemudian jenis paragrafnya berarti kalau di awal paragraf adalah paragraf deduktif. Nah, lanjutannya ya, kalimat penjelas berikutnya. Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, konsumsi air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja maksimal. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain, tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan, hingga kondisi cuaca. Paragraf yang kedua, anak-anak. Di sini juga ide pokoknya ada di awal paragraf, makanya disebut dengan paragraf deduktif. Nah, kita lihat yang di paragraf ketiga, anak-anak. Di sini adalah informasi yang kita dapatkan, mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Saat beraktivitas, tubuh mungkin akan kehilangan cairan. Jika cairan tubuh yang hilang terlalu banyak, akan membahayakan bagi tubuh.
Minum air putih dalam jumlah yang cukup bisa membantu mengganti cairan tubuh yang hilang tersebut. Nah, di sini adalah karena informasi yang didapatkan adalah ide pokoknya ada di awal dan di akhir paragraf, makanya disebut paragraf campuran. Yang terakhir ya anak-anak, sebaliknya kekurangan konsumsi air putih dapat mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi alias kekurangan cairan dalam tubuh. Jelaslah kekurangan konsumsi air putih dapat membahayakan kesehatan. Nah, kalimat utamanya ada di akhir paragraf sehingga disebut dengan paragraf induktif. Kemudian anak-anak, di samping itu minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh kita. Nah, ini ide pokoknya. Dan proses ini akan lebih lancar jika kita mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Ide pokoknya ada di akhir dan di awal kalimat, di awal paragraf, sehingga disebut dengan paragraf campuran. Nah, anak-anak semua, sekarang kita lanjut ke bagian kreativitas, pengingat minum. Di dalam teks pentingnya air bagi tubuh kita, dikatakan bahwa kita harus minum air putih dalam jumlah yang cukup supaya tidak dehidrasi. Namun, terkadang kita lupa sudah berapa banyak air putih yang kita konsumsi atau yang kita konsumsi hari ini. Nah, untuk kreativitas ini, kalian akan membuat bagan pengingat minum. Nah, ini akan kalian lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya, prakteknya di sekolah. Nah, anak-anak, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Nah, semoga dengan video pembelajaran ini dapat membantu kalian memahami lagi di materi ini, anak-anak. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching, see you next time, bye-bye. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian anak-anak.